Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ustaz. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Adik-adik, mas santri yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita pertemuan yang ke-6 ya. Mestinya setelah ke-6 itu ada ujian, tapi nanti kita ujiannya di pertemuan ke-8 aja ya. Pertemuan ke-8, malam nanti kita pertemuan ke kuliah atau pembinaan ke-7. Kemudian hari Jumat depan insya Allah kita ada ujian ya. Nanti kita lihatlah. Yang jelas ujiannya nanti saya ingin ada ujian lisan ya. Nanti saya tanya langsung jawab. Walaupun nanti ada juga ujian tulisannya tertulis ya. Baik, kemarin kita sudah membicarakan yang terakhir mengenai al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Sebelumnya itu kita sudah membicarakan tentang fa'il ya, tentang fa'il. Kita cari dulu ya. Baik, ini dia, sudah jumpa kita. Jadi kemarin kita sudah membicarakan fa'il dengan al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'il. Halo, saya mau tanya dulu ya. Ini Mawardi ya? Ada Mawardi nih? Halo Mawardi, dengar? Halo Mawardi? Halo, Assalamualaikum. Mawardi dengar saya? Baik. Ada Nada Saswita ini. Dengar Nada Saswita? Nah, Ustaz. Ya, baik. Kemarin kita sudah mempelajari tentang fa'il ya. Tentang fa'il. Bahwa fa'il itu, ini dia definisinya ya. Al-ismul marfu'ul mazkuru qablahu fi'luhu. Isim yang dirofakkan, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Semua kalimat sudah kita bicarakan dulu bahwa kalimat itu kalau tidak jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, ya. Jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Sekarang coba kita lihat ini. Ini langsung aja kita lihat ini. Ya. Nah, coba dibaca itu yang baris di atas sekali, nada Saswita ya. Halo Nada? Nah, Coba Ustaz. baca. Coba baca itu. Gimana itu bacaannya? Yang di atas sekali. Nampak? Qadimahu itu, Ustaz. Iya, coba. Gimana bacaannya? Qadimahu. Qaddamahu ya. Qaddamahu. Ya, qaddam babul fa'ili. Kalau babul fa'ili ini dia tidak diawali dengan
fi'il ya, diawali dengan isim. Kalau diawali dengan isim itu namanya jumlah ismiyah, berarti terdiri dari mubtada dan khabar. Kalau diawali dengan fi'il namanya jumlah fi'liyah. Setiap jumlah fi'liyah pasti ada fi'il dan fa'il ya. Pasti. Kalau tidak fi'il dan fa'il, bisa saja fa'ilnya, pelakunya itu dihilangkan. Maka berarti fi'il dengan pengganti fa'il. Pengganti fa'il itu bahasa Arabnya naibul fa'il, pengganti fa'il. Atau al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Maf'ul, objek ya, yang tidak disebutkan fa'ilnya, tidak disebutkan pelakunya. Sekarang kita lihat ini ya, adik-adik, Mas Santri ya, qaddamahu. Babul fa'il, qaddamahu. Jadi qaddama itu fi'il ya. Fi'il. Berarti setiap fi'il mesti ada fa'ilnya. Berarti di situ ada fa'ilnya. Coba apa fa'ilnya ini? Coba adik-adik semua siapa yang bisa sebutkan fa'ilnya? Qaddamahu, apa fa'ilnya di situ? Nada, apa fa'ilnya di situ? Fa'ilnya takdiruhu huwa, Ustaz. Iya, huwa. Berarti di situ fa'ilnya mustatir ya. Nah, bukan Nah, zahir Ustaz. ya. Fa'ilnya mustatir dan dia ada maf'ulun bihnya di situ ya. Maf'ulun bihnya juga domir ya. Domir muttasil ya. Qaddamahu, hu-nya itu menjadi maf'ulun bih. Jadi begitu Maf'ul bih. ya, kalau kita jumpa fi'il, kita cari, harus tahu kita mana fa'ilnya. Kalau tak tahu fa'ilnya, tak jumpa fa'ilnya, berarti kita tidak ngerti. Sekarang kita lihat dulu ya. Ini ada lagi. Nah, coba Aldi Purnomo. Ada Aldi nih. Halo Aldi. Halo. Bagaimana itu? Nahwu qoma Zaidun ya. Jadi Zaidun di situ pasti fa'il dia. Ya, karena dia sebagai pelaku. Qoma Zaidun. Kemudian kemarin juga sudah kita bicarakan bahwa antara fi'il dengan fa'il harus kita perhatikan. Kalau fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya kita buat dalam bentuk mu'annas. Kalau fa'ilnya muzakkar, maka fi'ilnya kita buat juga dalam bentuk muzakkar. Jadi sini qama Zaidun, Zaidun fa'ilnya ya. Fa'il dari qama, maka qama itu dalam bentuk muzakkar. Seandainya yang berdiri itu Hindun, bagaimana jadinya itu? Coba Aldi. Kalau kita ganti Zaidun dengan Hindun, bagaimana jadinya itu? Apa? Halo Aldi, Helsi. Halo Helsi. Bagaimana jadinya itu? Sekarang Zaidun kita ganti dengan Hindun. Coba baca Helsi Jumaita ya. Silakan. Halo Helsi, dengar? Coba siapa saja yang bisa apanya menjawabnya? Coba siapa yang mau jawab? Bagaimana jadinya kalau kita ganti dengan Hindun, Zaidunnya? Ya, silakan. Ya. Siapa yang jawab? Halo? Ihsania ya? Ihsania, silakan. Jadi komo, Ustaz. Komu. Kalau Hindun, Hindu itu kan mu'annas, perempuan. Maka fiilnya harus disesuaikan karena fa'ilnya, fa'il zohir, mu'annas. Menjadi qomat. Ya, ya Akmalia ya. Menjadi qomat. Qomat Hindun. Jadi harus diperhatikan, harus sesuai antara fi'il dengan fa'ilnya. Kalau fa'ilnya fa'il zohir, ya. Kemudian kita teruskan lagi nih ya. Di situ ada
atau saya munculkan dulu kitab ya. Ini. Coba lihat semua ini. Ini kitab ini sudah di-share juga ya. Al-Baijuri ya. Ada situ fi'il? Coba Akmalia. Coba baca itu. Coba dibaca. Jangan takut salah ya. Ya, silakan. Yang mana, Ustaz? Iya, yang di atas sekali. Yang di atas sekali. Baris yang teratas, yang di atas. Bagaimana bacanya itu? Akmalia. Jangan takut salah, baca aja. Salah dapat 1 pahala kok. Baca aja, nggak apa-apa. Wa i'lamu. Wa'lam. Nah, itu kan? Wa'lam. Nah, di situ berarti jadi alima ta'lamu. Yang alam. Fi'il amar dia ya. Fi'il amar. Jadi walaupun fi'il amar pasti ada fa'ilnya. Kalau fi'il amar pasti fa'ilnya itu mustatir. Wajib mustatir, tidak bisa zahir ya. Wa'lam. Nah, apa fa'ilnya di situ? Apa fa'ilnya? Wa'lam. Apa yang tersembunyi di situ? Wa'lam. Fa'ilnya anta ya. Anta. Wa'lam. Jadi kalau fi'il amar itu berasal dari fi'il mudhari' mukhatab ya. Fi'il mudhari' mukhatab itu wajannya taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alnya. Jadi taf'alu. Alima ta'lamu, ta'lamu. Dibuang huruf mudhara'ahnya, kemudian ditambah hamzah ya. Hamzah menjadi ya'lam, ya'lam. Jadi setiap fi'il amar fa'ilnya mesti mustatir ya. Wujuban wajib dibuat fa'il mustatir, tidak bisa fa'ilnya zahir ya. Nah, di sini kita lihat ya. Coba adik-adik perhatikan ya, saya baca dulu ini ya. Ini supaya nampak kita apa manfaat nahwu sorof itu ya. Wa'lam annal fuqaha'a qaddamu ya. Qaddamul ibadati 'alal muamalati. Ya, sampai situ dulu ya. Jadi di situ ada fi'il. Ada 2 di situ fi'il. Yang pertama yang alam. Yang kedua apa lagi itu? Akmalia. Fi'il yang kedua apa di situ? Halo? Akmalia, fi'il yang kedua apa di situ? Yang sudah saya baca tadi. Halo? Yang lain. Ihsania Salsabila ya. Qaddamu, Ustaz. Qaddamu. Jadi qaddamu itu fi'il ya. Nah, fa'ilnya apa di situ? Ihsania? Huwa, Ustaz. Huwa, coba lihat. Apa dia si fa'ilnya? Jadi kemarin sudah berkali-kali kita bicarakan atau Ustaz sampaikan tasrif fi'il madhi ya. Tasrif fi'il madhi itu ada tasrif 14 namanya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, qaddama, qaddama, qaddamu. Nah, itu ya. Berarti fa'ilnya apa di situ? Hum ya. Hum itu dari waw jama. Kemarin sudah kita bicarakan ya. Waw itu namanya waw jama. Tandanya waw jama, dia ada alif ya. Ada alif qaddamu. Nah, ya. Baik. Kita cari lagi ya. Kita cari lagi di dalam buku ini dulu. Nah, sekarang ini ya. Nah, itu dulu. Silakan baca. Raga ya. Raga negara ya.
Ya, Ustaz. Ya, silakan baca dulu. Dari paling atas, Ustaz. Yang di atas, ya. Kalau salah mohon maaf ya, Ustaz. Salah malah dapat pahala. Oh iya, Ustaz. Iya. Wa Ya, qad qalu ya, innal kitaba ya. mu mustaqi. Apa itu, Ustaz? Mustaqun Oh, mustaqun minal Ya. kitabi. minal kutubi. Minal kutubi. Terus Wa 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 tardohum. waqtaradahum Wa tarodohum Abu Haya Abu Hayyana, Abu Hayyana ya, bi 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 an bi bi annal an bi annal masdar masdara bi annal masdara la yastaq la yustaqu la yustaq minal masdar. minal masdari. Ya, Masdar. baik. Baik ya. Di sini kita lihat, coba dicari di situ ada berapa fiil di situ. Yang pertama, Raga tadi. Ya, Yang pertama apa fiil di situ? Qalu. Ya, bagus ya. Itu hampir sama dengan qaddamu tadi ya. Fa'ilnya apa di situ fa'ilnya? Hum Ustaz. Hum. Iya, bagus ya. Fiil yang kedua apa lagi? Wa Yang tarodohum. tarodo. Iya, bagus ya. Yang tarodo ya. Yang tarodo itu fiil madi ya. Ya, Ustaz. Fiil madi. Sekarang fa'ilnya apa? Fa'ilnya domir atau zohir? Apa, Ustaz? Fa'ilnya, fa'il domir, fa'il mustatir atau fa'il zohir? Apa namanya, Ustaz? Mustatir atau zohir? Atau mana fa'ilnya di situ? Yang mana fa'ilnya? Hum Kan, hum tak mau dia kan? Hum itu menjadi maf'ulun bih ya. Apa fa'ilnya? Abu Hayyan ya. Ya kan? Iya, Ya. Ustaz. Ya, Abu Hayyan. Baik. Jadi Abu Hayyan Berarti ini mustatir, Ustaz. ya, Berarti mustatir. Zohir ya, zohir, Ustaz. zohir ya. Zohir. Jadi Abu Hayyan. Dia adik-adik, Abu Hayyan itu fa'il daripada yang tarodo ya. Setiap fa'il itu harus marfu'. Al-fa'ilu wal ismul marfu'ul mazkuru qabalahu fi'lu. Itu tadi definisinya ya. Sekarang kita lihat Abu Hayyan itu apa tanda rofaknya? Apa tanda rofaknya? Coba Akmalia. Akmalia ini ada orangnya nih. Ada kan nampak? Akmalia. Apa tanda rofaknya? Abu Hayyan. Ya, Febrina, silakan. Halo, Febrina Laura ya. Apa fa'ilnya di situ? Apa tanda rofaknya? Alif dan nun, Ustaz. Abu Hayyana. Abu Hayyana ini idhofat ya. Abu dengan Hayyana sama dengan Abu Bakrin ya. Abu Bakrin idhofat juga Abu dengan Bakrin ya. Cuma Hayyana ini dia ismul lajilayan sorib. Jadi di situ yang menjadi fa'il itu bukan Hayyana ya, tapi mudhofnya yaitu Abu. Jadi Abu Bakrin yang menjadi mudhof itu abunya ya. Abu Hayyana ya. Abu Hayyanin, Hayyanin ya, bukan ya. Hayyan, syukur. Ya, Hayyana, Abu Hayyana ya. Apa tanda rofaknya di situ? Wow. Wow ya. Kenapa dia wow? Kenapa wow tanda rofaknya? Gimana?
Harus ingat kita, kapan waw itu dijadikan sebagai tanda rofa? Kalau yang dirofakkan itu tergolong apa dia? Ya, Febrina, Desri. Kenapa waw tanda rofaknya? Asmaul Khamsah, Ustaz. Asmaul khamsah atau asmaul sittah ya. Kalau di Kawakib ini dia menggunakan istilah asmaul sittah ya, karena ada hanuka. Baik, bagus sekali ya. Kemudian yustaku ya. Yustaku. Tadi qalu yang tarodo. Kalau qalu yang tarodo itu namanya fi'il mabniun lil ma'lum ya. Mabniun lil ma'lum. Kemudian kalau yustaku namanya fi'il mabniun lil majhul. Masih ingat mabniun lil majhul? Kalau pada fi'il madi bagaimana harkatnya fi'il mabniun lil majhul, dan pada fi'il mudhari bagaimana? Coba Liana. Masih ingat? Halo Liana, ada orangnya? Ya Ustaz. Kalau pada fi'il madi sekarang kita buat Doroba fi'il madi. Coba rubah menjadi mabniun lil majhul. Bagaimana caranya? Didommahkan awalnya. Terus gimana? Liana. Didommahkan awalnya kasros yang sebelum akhir. Duriba ya. Nah, sekarang istaqqa, yastaqqu, yustaqqu. Ini dia bina majhul ya, bina majhul. Yustaqqu. Fi'il mudhari bina majhul, dumma awaluhu wa kusir wa futiha ma qabla akhiri. Didommahkan hurufnya yang pertama dan difathahkan huruf sebelum terakhir. Jadi yustaqqu. Kalau dia bina majhul, maka dia memerlukan naibul fa'il ya. Naibul fa'il, pengganti dari fa'il. Jadi di sini tidak ada fa'il pada yustaqqu ini ya. Fa'ilnya itu tidak disebutkan. La yustaqqu minal masdari. Tidak diambil dari masdar. Kemudian satu lagi kita apa ya? Kita cari dulu. Satu lagi ini. Coba Nur Akilang baca itu. Yang di atas sekali. Yang qauluhu, Ustaz. Nih, yang ini di atas sekali. Yang baris atas sekali. Wa ajibu, Ustaz. Itu bina majhul. Bina majhul bagaimana? Wa ujibu. Wa uji itu fi'il Wa madi. ujibu. Fi'il madi dia. Oh, mana dia tadi? Ya. Ini dia. Ini fi'il madi. Kalau fi'il madi gimana membacanya? Dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Dilemahkan awalnya dan dikasrokan yang sebelum akhir. Wa ujiba ya. Wa ujiba. Wa ujiba. Ya. Jadi itu ajaba. Ajaba kalau mabni lil ma'lum ya. Kalau ajaba dia punya fa'il. Ajaba dia menjawab. Tapi kalau wa ujiba ini fa'ilnya tidak ada. Yang ada al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'il. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Jadi ujiba. Baik.
Saya kira itu saja sebagai apa ya, untuk mereview yang sudah kita pelajari kemarin. Ini yang terakhir kemarin kita pelajari, babul maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Bab maf'ul, objek yang tidak disebutkan fa'ilnya. Sekarang kita lanjutkan bab berikutnya, babul mubtada'i wal khabari. Bab mubtada dan khabar. Ini juga sangat penting bab ini karena dia merupakan pembentuk kalimat ya. Fi'il, fa'il itu pembentuk kalimat. Mubtada, khabar juga pembentuk kalimat. Sedangkan kalimat-kalimat yang lain itu pelengkap. Al-mubtada'u wal ismul marfu'ul 'ari 'anil awamil labziyah. Mubtada ialah isim yang dirofakkan, yang kosong dari amil-amil lafaz. Ya. Mubtada itu isim yang dirofakkan, yang tidak ada amil yang mempengaruhinya. Jadi berarti ini jumlah ismiyah. Wa huwa qismani, dan mubtada terbagi dua, zahirun wa mutmarun. Yang pertama namanya mubtada zahir, zahir. Yang kedua mutmar. Wa huwa, yang mutmar, ana wa akhawatuhu allati taqaddamat fi faslil mutmari. Jadi yang disebut dengan mubtada mutmar itu yaitu ana dan saudara-saudaranya yang sudah terdahulu disebutkan pada pasal tentang pembahasan isim domir, isim mutmar. Jadi adik-adik kemarin sudah kita bicarakan itu. Wa huma hum, hiya huma hunna, anta antum antum, anti antum antunna, ana nahnu. Itu namanya isim domir yang bisa menjadi mubtada ya. Nah, jadi semua itu bisa menjadi mubtada. Kita lanjutkan. Wa zahiru qismani. Mubtada zahir terbagi dua. Mubtadaun lahu khabarun wa mubtadaun lahu marfu'un sadda masaddal khabari. Yang pertama mubtada yang mempunyai khabar, itu yang pertama ya. Jadi yang zahir itu ada terbagi dua. Yang pertama, bagian yang pertama namanya mubtada yang mempunyai khabar ya. Yang kedua mubtadaun lahu marfu'un sadda masaddal khabar. Mubtada yang ada isim yang dirofakkan yang menempati tempat khabar. Kita teruskan aja ya. Yang penting-penting saja kita lihat. Fal awwalu nahwu Allahu Rabbuna. Yang pertama berarti mubtada zahir ya. Mubtada zahir yang mempunyai khabar Allahu Rabbuna. Coba lihat semua, kita lihat dulu adik-adik apanya ini di hasyiahnya, di al-kawakibnya. Nahu Allahu Rabbuna. Wa yang rabuhu Allahu mubtadaun marfu'un bil ibtidai. Yang Arabnya Allahu, lapas Allah itu, lafzul jalalah itu mubtada marfu'un, dirofakkan. Kenapa dia dirofakkan? Bil ibtida, disebabkan dia di awal kalimat, di permulaan. Jadi setiap ada isim letaknya di awal kalimat, di awal jumlah, dia menjadi mubtada, dirofakkan. Ya. Kemudian ini Rabbuna marfu'un bil mubtada'i alal asah. Rabbuna, Rabbunya itu, Rabbunya itu ya. Rabbu
di khabarun khabar marfu'un dirofakkan bil mubtada'i dengan mubtada. Jadi yang merofakkan dia mubtada itu sendiri. Alal asah menurut pendapat yang paling sahih. Berarti ada perbedaan pendapat para ulama atau ahli bahasa ya. Tapi kita tidak membicarakan perbedaan-perbedaan mereka itu. Kita lihat saja yang paling sahih, pendapat yang paling sahih mengatakan bahwa khabar itu yang merupakannya mubtada. Jadi Rabbuna, jadi Allahu Rabbuna, Rabbuna itu mudhaf na domir fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Kemudian contoh yang kedua, Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Nah, ini kita lihat ya. Sebetulnya kalau belajar nahwu pakai buku ini asal mau membaca aja ya, kita baca aja sudah paham kita karena dijelaskannya mendetil ya. Muhammadun Rasulullah wa i'rabuhu Muhammadun mubtadaun. Yang Arabnya Muhammad, lapas Muhammad itu mubtada. Rasulun, rasulu ya, rasulu khabarun. Walabzul jalali, walabzul jalalati mudhafun ilaih. Jadi rasulun mudhaf, wa rasulu mudhaf. Labzul jalalah yaitu lapas Allah, ya Allahi mudhafun ilaih. Jadi ini namanya mubtada yang mempunyai khabar ya. Ini tidak ada di Jurmiyah ya, adanya di Mutammimah ini. Wasani huwa ismul fa'ili wasmul maf'uli idza taqaddama 'alaihima nafyun au istifhamun. Nahwu aqaimun zaidun wa ma qaimun az-zaidani. Wahal madrubun al-imrani wahal madrubun al-imranu Baik, langsung saja adik-adik kita lihat. Ini dia. Ya. Aqaimun Zaidun. Hada misalu ismil fa'il mashubi bil istifham. Ini misal isim fa'il yang disertai dengan istifham. Wa i'rabuhu ala hamzatul istifhami. Qaimun mubtada'un. Wa qaimun ismu fa'ilin ya'malu 'amalal fi'li yarfa'ul fa'ila wa yansibul maf'ula. Zaidun fa'ilun sadda masaddal khabari. Jadi adik-adik tadi ada katanya mubtada itu yang mempunyai khabar, ada yang mempunyai menyerupai khabar ya, menempati khabar. Jadi di sini aqaimun Zaidun, aqaimun Zaidun, apakah berdiri si Zaid? Padahal qaimun itu kan isim dia. Isim dia. Karena dia isim di awal kalimat, dia menjadi mubtada. Tadi sudah berkali-kali kita bicarakan bahwa setiap ada isim di awal kalimat dia mubtada. Aqaimun mubtada dia. Zaidun, Zaidun ini sebetulnya ini sebetulnya
Zaidun ini menjadi sibul fa'il sebetulnya, menyerupai fa'il. Tapi dia ini menempati tempat khabar. Jadi khabarnya Zaidun, tapi bukan khabar namanya. Namanya sadda masaddal khabari. Padahal dia fa'il. Zaidun itu fa'il dari qaimun. Tapi sekaligus dia dinamakan sadda masaddal khabar. Jadi seperti khabar dia jadinya. Kita lihat kembali. Wasani huwa ismul fa'il wa ismul maf'ul idza taqaddama 'alaihima nafyun au istifhamun. Mubtada yang kedua adalah isim fa'il dan isim maf'ul, ada syaratnya. Supaya dia menjadi mubtada yang mempunyai sadda masaddal khabar tadi, harus didahului oleh nafi. Nafi itu menidakkan, ya, atau istifham. Aqaimun, A-nya itu istifham, hamzah, huruf istifham. Jadi qaimun itu isim fa'il menjadi mubtada, Zaidun itu menjadi fa'il daripada qaimun, karena isim fa'il di sini dia beramal seperti amal fi'ilnya. Qaimun, fil mudhari'nya yaqumu, ya. Yaqumu Zaidun. Aqaimun Zaidun, apakah si Zaid berdiri? Tapi Zaidun ini walaupun dia fa'il, dia sudah sadda masaddal khabar, menempati tempat khabar. Jadi dia menjadi khabar, tapi tidak bisa dikatakan sebagai khabar, ya, karena dia sebetulnya fa'il. Kemudian contoh yang kedua, ma qaimun az-zaidani, ya. Ma qaibun, banyak ini namanya manafi, tidak berdiri dua orang yang bernama Zaid. Jadi qaimun itu mubtada, dia beramal seperti amal fiilnya, az-zaidani fa'il, tapi dia merangkap dengan sadda masaddal khabar. Baik, kita teruskan saja dulu. Ini aturan, ya. Wala yakunul mubtada'u nakiratan illa bimasugin, ya. Wala yakunul mubtada'u nakirah, tidak ada mubtada dalam bentuk nakirah. Adik-adik, kemarin kita sudah membicarakan ada nakirah, ada ma'rifah, ya. Nakirah, ma'rifah. Kalau nakirah itu belum jelas. Ma'rifah sudah jelas, ya. Ma'rifah itu ada isim domir, ada isim mausul, ya, ada nama itu sudah jelas. Ada yang mempunyai alif lam, ada yang idhofat, itu ma'rifat semua, ya. Kalau nakirah belum jelas. Misalnya rojulun. Rojulun itu nakirah. Rojulun tidak bisa dijadikan sebagai mubtada kalau dalam bentuk nakirah. Jadi kalau mau dibuat mubtada, dia harus dijadikan ma'rifat. Salah satu caranya ditambah alif lam. Ar-rajulu, ya. Ar-rajulu. Ar-rajulu talibun, ya. Ar-rajulu mudarrisun. Laki-laki itu seorang dosen, ya. Ar-rajulu talibun. Laki-laki itu seorang mahasiswa. Itu betul. Karena sudah dikasih alif lam, dia sudah ma'rifat. Tapi kalau kita buat rajulun mudarrisun, itu salah kalimatnya, ya. Salah kalimatnya itu.
Kenapa? Karena rojulun tanpa dikasih alif lam itu nakiro. Nakiro itu tidak bisa dijadikan sebagai mubtada. Harus dirubah menjadi dalam bentuk ma'rifah. Ya. Halo? Ada pertanyaan sampai situ? Halo? Ya Ustadz. Ada pertanyaan? Afifah? Izin Ustadz Iya, iya. izin bertanya. Iya. Jadi untuk mubtada itu mutlak dia yang terletak paling awal ya Ustadz. Mubtada itu dia di awal kalimat atau di awal anak kalimat. Ya, anak kalimat ya. Di awal anak kalimat pun nggak apa-apa dia. Ada kalimat panjang, nanti ada awal kalimat, anak kalimat bisa juga ya. Jadi mubtada itu konsepnya dia di awal ya. Karena mubtada namanya pun mubtada yang didahulukan. Kan itu artinya itu. Mubtada itu artinya yang didahulukan kan. Ibtada'a memulai. Mubtadaun yang dimulai. Jadi itu konsepnya ya, Abifah ya. Baik, ada. Ya, ya. Terima kasih Ustadz. Ya. Baik. Tadi konsepnya itu wala yakunul mubtada'u nakiratan. Tapi ada pengecualian kan? Illa ya. Kecualinya apa? Wal masughatu kasiratun. Jadi pengecualiannya itu banyak ternyata ya. Minha ay yutaqaddama 'alan nakirati ay yataqaddama 'alan nakirati nafyun aw istifhamun. Ya. Ay yutaqaddama ya. Lebih bagus itu ya. Didahului oleh nafi atau istifham. Jadi kalau dia ada nakiroh, tapi nakirohnya itu didahului oleh nafi atau didahului oleh istifham, itu bisa menjadi mubtada. Ya. Ma rajulun qaimun. Ini namanya nakirohnya didahului oleh ma. Ma ini nafi ya. Jadi kalau nakiroh itu didahului oleh nafi, boleh dia menjadi mubtada. Ma rajulun qaimun. Lelaki itu tidak berdiri. Ini didahului istifham. Wahal rajulun jalisun. Wahal rajulun jalisun. Apakah lelaki itu duduk? Tapi kalau kita buang halnya, nggak mau dia, ya. Kita buang halnya rajulun jalisun. Itu salah, ya. Salah dia. Karena dia nakirah. Karena kalau seperti itu nanti itu artinya bukan seorang laki-laki berdiri, itu artinya lelaki yang berdiri. Jadi tidak sempurna kalimat itu. Rajulun jalisun, dibuang halnya rajulun jalisun. Itu artinya lelaki yang berdiri. Jadi jalisun itu bukan khabar dia. Dia menjadi na'at nanti di situ ya. Belum sampai ke situ pelajaran kita. Sehingga tidak betul kalimatnya itu nggak pas ya, tidak pas. Tapi dengan ditambah istifham menjadi boleh dia. Hal rajulun jalisun. Ini coba adik-adik lihat ya. Hal kita lihat di apa? Di kawakibnya hal rajulun jalisun wa i'rabuhu hal harfu istifhamin. Rajulun mubtadaun, jalisun khabaruhu.
Hal itu huruf istifham untuk bertanya. Rajulun mubtada. Jalisun khabarnya. Jadi itu bisa, ya. Baik. Tadi sudah kita bicarakan bahwa mubtada harus dirofakkan. Setiap mubtada itu dirofakkan. Di sini kita lihat rajulun. Tanda rofaknya dhamma. Kenapa dhamma dia? Coba Aldi Purnomo. Kenapa dhammah tanda rofaknya? Wahal rajulun jalisun. Padahal tanda rofak itu kan dhammah waw alif nun. Ada 4 ya. Kenapa di sini tanda rofaknya dhammah? Halo Aldi? Ada orangnya? Afifah? Halo Afifah? Iya, Ustadz. Kenapa dhammah tanda rofaknya? Rajulun? Yang pada kalimat wal jalisun itu, Ustadz. Iya, wahal rajulun jalisun. Karena dia Apa? Karena isim apa dia? isim domir. Isim mufrad ya. Itu sudah saya ingatkan kemarin ya. Sudah saya ingatkan kemarin, itu memang harus diingat itu, jangan lupa ya, kapan dhammah dipakai, kapan waw dipakai, kapan alif dipakai, kapan nun dipakai sebagai tanda rofak. Begitu juga dengan tanda nasab ya. Kalau kita tidak hafal itu kita akan bingung terus. Nanti akan menjadi bingung terus itu kalau tidak adik-adik hafal itu ya. Sekarang kita lihat dulu. Wa qauluhu ta'ala, ini contoh dari Al-Qur'an ya. Ailahun ma'allahi. Nah, ini ya. Ailahun ma'allahi. Ini juga ada nakiroh. Ilahun itu lapasan nakiroh, bukan ma'rifah ya. Padahal tadi sudah dikatakan di atas, tidak bisa mubtada itu dari bentuk nakiroh. Kecuali kalau didahului oleh nafi atau istifham. Di sini istifhamnya hamzah ya, hamzah istifham. Ailahun ma'allah. Apakah ada Tuhan bersama Allah, Tuhan lain bersama Allah, ya? Contoh lain, antakuna mausufah. Ya. Apa contoh masugun ya, yang boleh ya, dia nakiro tapi boleh menjadi mubtada, antakuna mausufah, bahwa dia mausufah disifati, ada sifatnya, ada naatnya. Wala abdun mu'minun khairun. Ini contoh dari Al-Qur'an ya. Wala abdun mu'minun khairun. Jadi di sini abdun itu nakirah. Ya. Mestinya tidak boleh menjadi mubtada. Tapi di sini menjadi boleh karena ada naatnya, yaitu mukminun, naat sifat. Sifat dari hamba. Wala abdun mu'minun khairun. Demi sesungguhnya seorang hamba yang beriman itu khairun, lebih baik daripada hamba yang tidak beriman ya. Nah, coba kita lihat ya. Kita lihat di kawakibnya ini, wa minha minal masughat, dan diantara nakirah yang bisa dibentuk dijadikan sebagai mubtada, antakuna nakirah, dan ya nakirah mausufah, antakuna nakirah itu mausufatan ya, disifati bisifatin yahsulu bihat taksisu, dengan sifat yang nakirah itu menjadi tertentu khusus ya. Jadi pokoknya nakirah itu ada kata sifatnya sehingga dia sudah dikenal, sudah diketahui, sehingga sama dengan makrifah dia, bukan lagi nakirah, tak jelas ya. Jadi nahu wala abdun mu'minun khairun.
Jadi hamba, fa innal abda yatanawalul mu'mina wal kafira. Sungguhnya lafaz al-abdu itu, lafaz abdun itu mencakup hamba yang beriman dan hamba yang kafir. Falamma wusifa bil mu'mini takhassasa wa qaruba minal ma'rifah. Fasahha ja'luhu muqtada'an. Manakala diberi sifat dengan sifat mukmin, yaitu hamba yang beriman, maka dia menjadi khusus dan dekat kepada makna ma'rifah. Sudah seperti dikenal itu, seperti ma'rifah. Ya, walaupun belum ma'rifat betul, tapi sudah dekat dengan ma'rifah, bukan lagi ngambang, bukan lagi tak jelas. Karena dia sudah dekat dengan ma'rifah, fasahha ja'luhu mubtada'an. Maka sah, boleh dijadikan dia sebagai mubtada. Jadi karena dia sudah ada sifatnya, maka dia bisa menjadi mubtada. Tapi kalau kita buang mukminunnya, tak boleh dia, ya. Wala abdun khairun. Salah. Ya. Wala abdun khairun. Enggak sempurna, tidak sempurna kalimat itu. Karena khairun itu menjadi na'at nanti. Ya. Dan demi sungguhnya hamba yang baik. Kenapa rupanya hamba yang baik? Kalimat itu janggal jadinya. Tidak sempurna. Jumlahnya itu tidak sempurna. Janggal. Tak jelas, ya. Nah, tapi dengan ditambah na'atnya, sifatnya yaitu mukmin, maka dia menjadi jelas sehingga sudah mirip sekali dengan isim ma'rifah. Bukan lagi dia mirip ke nakirah. Karena dia sudah mirip atau dekat sekali dengan ma'rifah, maka menjadi boleh dijadikan sebagai mubtada, ya. Baik. Kita teruskan lagi, ya. Wa minha, ini antakuna mudhafatan nah'u khamsu salawatin katabahunallahu. Coba lihat di sini. Ini sudah muncul di sini. Yang sudah kita pelajari pekan yang lalu. Ada fi'il, ada maf'ulun bih, ada fa'ilnya, ya. Ada mubtada. Ya. Khamsu salawatin katabahunallahu. Ya. Kenapa khamsun? Kenapa salawat? Khamsu. Kenapa ini bisa menjadi mubtada? Karena dia sudah didofatkan. Sehingga sudah jelas bahwa itu salat yang 5. Bukan salat yang lain. Salat itu kan banyak. Coba kita lihat, ya. Kita lihat di sini. Adik-adik, ya. Wa minha an takuna mudhafatan ila nakiratin ukhra. Dan diantaranya bahwa nakirah itu mudhaf kepada nakirah yang lain. Au ila ma'rifatin, atau kepada ma'rifat. Nahu khamsu salawatin. Salawatin itu nakirah. Khamsu juga nakirah. Ya, 5 salat. Katabahunallah. Ay faradahunallahu 'alal mukallafin fil yaumi wal laila. Jadi di sini kenapa khamsu ini bisa menjadi mubtada? Karena dia sudah diidofatkan kepada salawat. Wa minha ayyakunal khabaru dzarfan au jaran wa majruran. Di antaranya, kalaupun mubtadanya itu nakirah, tapi khabarnya itu dzaraf mazruf, dzaraf atau jar majrur. Ini juga sudah pernah kita bicarakan, ya. Dzaraf mazruf. Kita lihat dulu di keterangannya.
Adik-adik, ini di sini kita lihat inda rajulin namratun wa fi darin rajulun. Jadi di sini kita lihat mubtadanya nakirah, tapi khabarnya itu dzarab. Dzarab itu keterangan tempat, keterangan waktu. Ini sudah pernah juga saya sampaikan ini. Ya. Inda, amama, ya, waro'a, itu keterangan tempat ya. Kemudian laila, naharo, ya. Itu keterangan waktu. Jadi keterangan waktu, keterangan tempat itu namanya dzarab. Kalau jar majrur berarti ada huruf jar dan yang dijarkannya. Jadi kalau khabarnya itu dzarab majrur atau jar majrur, maka boleh mubtadanya lafaz nakirah ya. Baik. Kita lihat wa minha ayyakuna al-khabaru zarfan aw jaran majruran muqaddamaini 'ala an-nakirati. Bahwa khabarnya itu zarf majrur atau jar majrur yang didahulukan atas nakirahnya, didahulukan daripada nakirahnya. Nahu indaka rajulun, indaka rajulun. Wa fid dari imra'atun. Jadi di sini kita lihat rajulunnya menjadi mubtada. Indakanya itu dzarab majrur ya, keterangan tempat ya, indaka. Wa fid dari imra'atun, di dalam rumah seorang wanita. Jadi imra'atun, ada seorang wanita di dalam rumah. Tapi kalau kita dahulukan imro'atunnya, imro'atun fiddari, itu tidak boleh ya. Tidak boleh. Atau kita dahulukan rojulunnya, rojulun indaka, tidak boleh. Jadi harus didahulukan khabarnya. Nanti kita akan jumpa mengenai khabar ya. Wa nahwu qouli ta'ala waladaina mazidun ya. Waladaina mazidun. Jadi ladaina itu keterangan tempat ya, di sisi kami. Di sisi kami ada tambahan. Jadi mazidun itu sebagai mubtada ya. Mubtada yang dibelakangkan dari khabarnya. Biasanya atau mestinya awalnya mubtada itu lebih duluan dari khabar. Tapi ketika khabarnya didahulukan dan khabarnya itu terdiri dari dzarab majrur, boleh mubtadanya dalam bentuk nakirah. Jadi mazidun itu mubtada. Ya. Coba kita lihat supaya nanti bisa diulang lagi ya. Ini kita lihat ya. Indaka rajulun wa i'rabuhu inda zarfu makanin maf'ulun fih wa alamatu nasbi fathu akhirih. Inda adalah zarf makan, maf'ulun fih. Ya. Tanda nasabnya fathah di akhirnya. Jadi inda ya. Wal kaf fi mahalli jarin bil idhofah. Kaf itu pada tempat jar itu menjadi mudhofun ilaih atau masruf ya. Wa zarfu wa ma udhifa ilaihi. Dan zarf dan yang disandarkan kepadanya yaitu ka fi mahalli raf'in khabarun muqaddami rajulin. Khabarun muqaddamun, khabar yang didahulukan. Jadi indaka itu khabar yang didahulukan, rajulun mubtadaun muakhkharun. Rajulunnya itu mubtada yang diakhirkan. Contoh lagi yang kedua dibuatnya sini, wa fit dari imro'atun. Ya, wa fit dari imro'atun. Fit dari itu jar majrur, fi huruf jar, dari dijarkan, imro'atun. Imro'atun itu mubtada muakhkhar. Mubtada yang diakhirkan. Mestinya mubtada itu di awal. Tapi diakhirkan dia, boleh. Fit dari itu jar majrur menjadi khabar ya. Baik, saya kira tak usah kita bicarakan panjang dulu mengenai khabar itu karena nanti di atas akan diperlihatkannya ya. Ini contoh yang lain dari Al-Qur'an ya. Wa ala absarihim gisawatun. Ini juga ala absarihim, ini jar majrur ya.
Gisawatun itu sebagai mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Ala abasarihim jar majrur sebagai khabarnya. Terus waqad yakunul mubtada'u masdaran muawwalan min an wal fi'li. Nah, ini juga tidak ada di matan Jurmian ya. Ini adanya di Mutabbimah ya. Waqad yakunul mubtada'u masdaran muawwalan, dan kadang-kadang mubtadanya itu masdar yang ditakwilkan dari an dan fiilnya. Adik-adik, ada takwil masdar ya, takwil masdar. Takwil masdar itu maksudnya dibentuk masdar dari fi'il yang terletak sesudah an. Contohnya apa? Nau wa antasumu khairul lakum. Masdar dari tasubu ya. Tasumu soma yasumu. Masdarnya sauman ya. Soma yasumu sauman, itu masdarnya ya. Bentuk jamak dari saumun siamun jamaknya ya. Saum. Jadi saum itu masdar. Tidak ada tertulis di situ. Ini dalam surat Al-Baqarah ya. Ayat 184 ya, ayat 184. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu ya. Jadi di sini ada an. An ini namanya an masdariyah. An ini termasuk yang menasabkan fiil mudhari. Di sini tasumu, tasumuna asalnya. Tasumu tasumani tasumuna. Yasumu yasumani yasumuna, tasumu tasumani yasumna, tasumu tasumani tasumuna. Ini fiil yang 5 ya, fiil yang 5. Masuk an, dinasabkan, tanda nasabnya menghilangkan nun. Karena dia fiil yang 5 ya. Lalu coba lihat, setelah dihilangkan nunnya tasumuna, maka ditambah alif. Ini sudah kita bicarakan pekan yang lalu ya. Hari Jumat yang lalu kita bicarakan, ditambah alif ini untuk membedakan antara waw jamak dengan waw lam fi'il ya. Jadi kalau ada an, sesudahnya itu ada fi'il mudhari, maka fi'il mudhari itu dinasabkan. Dari fi'il mudhari ini bisa kita munculkan masdarnya. Ya. Bisa kita munculkan masdarnya. Dan masdar itu namanya mubtada, takwil masdar. Jadi wa antasumu khairul lakum. Khairun, khairun ini khabar ya. Khabar. Wa antasumu khairul lakum. Khairun khabar. Mubtadanya mana? Mubtadanya tidak tertulis ya. Mubtadanya masdar dari tasumu. Apa masdarnya? Saumu. Kemudian tambah dengan kum. Karena tasumuna itu ada situ makna antum. Saumukum khairul lakum. Jadi begitu kalau kita mau mengambil paham, memahami ayat ini, harus kita munculkan takwil masdarnya itu sebagai mubtada dan khairunnya sebagai khabar. Jadilah dia saumukum khairul lakum. Jadi cerita ayat itu kan kalau kita sedang dalam perjalanan ya. Dalam perjalanan boleh berbuka, tidak berpuasa pada bulan Ramadan karena kita sedang musafir, dan boleh berpuasa. Tapi di akhir ayat itu Allah firmankan wa antasumu khairul lakum. Walaupun kamu boleh tidak berpuasa, ketahuilah bahwa berpuasa itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Jadi sehingga bagi Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i memahami kalau tidak memberatkan bagi orang yang sedang musafir untuk berpuasa pada bulan Ramadan, siang Ramadan, maka dia lebih utama berpuasa ya. Itu Imam Syafi'i ya, dalam fikih Syafi'i. Dari ini apanya? Dalil Imam Syafi'i. Inilah dalil Imam Syafi'i mengatakan
bahwa kalau kita sedang musafir pada bulan Ramadan dan tidak memberatkan bagi kita, misalnya kita ke Jakarta naik pesawat, walaupun sudah cukup 2 marhalah, boleh tidak berpuasa, boleh berpuasa, tapi berpuasa itu lebih afdol bagi Imam Syafi'i selama tidak memberatkan. Jadi yang kita ambil sekarang sini aspek bahasanya saja ya, bukan aspek fikihnya. Aspek bahasanya apa? Wa antasumu khairul lakum. Khairun itu khabar. Itu khabar. Dia bukan fa'il itu, ya. Karena tasumu itu fa'ilnya di situ antum, ya. Dari waw jamak itu diambil, itu fa'ilnya. Kamu berpuasa antum atau waw jamaahnya. Lalu khairunnya apa? Khairun ini bukan fa'il, tapi dia khabar. Kalau dia khabar, mesti ada mubtadanya. Mubtadanya apa? Mubtadanya masdar dari fi'il tasumu. Oleh sebab itu masdarnya harus ditakwilkan. Takwilkan itu apa? Dimunculkan. Harus ada dalam pikiran kita. Harus ada dalam pikiran kita, masdar dari tasumu, itulah yang menjadi mubtada bagi khair, dan namanya khabar dari takwil masdar. Kita lihat dulu keterangan dari apa ini. Mudah-mudahan ada jelaskannya. Nah, ini coba adik-adik ya, kita lihat ini. Nanti bisa dilihat sendiri nanti ya. Nahwa at-tasumu khairul lakum wa iqrabu al-waw harfu atab. Waw itu huruf atab di penghubung ya dengan ayat-ayat yang sebelumnya ya, karena ini panjang ayatnya ini. An harfu masdarin wa nasbin. Huruf masdar dan nasab. Kenapa disebut huruf masdar? Karena fiil yang sesudahnya itu ditakwil masdarnya. Ya. Tasumu, tasumu fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbi hasbun nun. Tasumu fi'il mudhari' yang dinasabkan, tanda nasabnya menghilangkan nun. Wa wawul jama'ati dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun. Waw jamaah, wawnya itu waw dhamir muttasil pada tempat rafa' fa'il. Jadi waw jamaah itu sebagai fa'il yang berarti antum ya. Wal masdarul ya, wal munsabaku min an wa ma ba'daha, dan masdar yang dibentuk dari an dan fiil yang sesudahnya mubtadaun, itu menjadi mubtada. Wat taqdiru wa saumukum, dan takdirnya adalah wa saumukum. Khairun khabarun, lafaz khair menjadi khabar. Wa alamatu raf'i dhammu akhirih, tanda rafa'nya adalah mendommahkan akhirnya, yaitu run ya, khairun. Walakum jarun wa majrurun wa jumlatul jar wa majrur fi mahalli raf'in na'tun. Jadi lakum itu jar majrur, jumlah jar majrur pada tempat rafa', na'tun li khair. Na'at bagi khair. Ya, jadi adik-adik itu tadi ya. Kita kembali lagi ke atas tadi. Waqad yakunul mubtada'u masdaron mu'awalan min an wal fi'li. Dan kadang-kadang mubtada itu masdar yang ditakwilkan dari an dan fi'il yang sesudah an masdariyah. Contohnya wa antasumu khairul lakum. Takdirnya apa? Saumukum khairul lakum. Jadi saumu itu menjadi mubtada, itu takwil masdar namanya. Baik. Sekarang penulis menjelaskan lagi ya, menjelaskan khabar. Sekarang kita membicarakan khabar lagi. Sampai situ dulu sebelum kita lanjutkan dengan khabar. Ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan? Ada? Ya, ini ada mau nanya. Siapa ini? Ya, Liana, ada mau bertanya?
Tidak, Ustaz. Tidak ya, kita teruskan aja ya. Wal khabaru wal juz'ul ladzi tatimmu bihil faidatu ma'a mubtada'in. Dan khabar ialah bagian yang sempurna faedah kalimat dengannya bersama mubtada. Jadi khabar itu dengan adanya khabar maka kalimat itu sempurna karena sudah ada mubtada dan khabarnya. Itu apanya kesimpulannya ya. Wa huwa qismani, dan khabar terbagi dua. Mufradun wa ghairu mufradin. Yang pertama namanya khabar mufrad. Yang kedua khabar ghairu mufrad. Ini jangan kita bayangkan mufrad di sini lawan dari musanna jamak ya, bukan itu ya. Nah, nanti kita teruskan saja dulu baru jelas nanti. Fal mufradu nahwu zaidun qa'imun wa zaidani qa'imani wa zaiduna qa'imuna wa zaidun akhuka. Fal mufradu, maka khabar mufrad seumpama zaidun qa'imun, az-zaidani qa'imani, az-zaiduna qa'imuna, zaidun akhuka. Jadi qa'imun, qa'imani, qa'imuna, akhuka. Ini semua contoh khabar mufrad. Jadi mufrad di sini bukan berarti arti satu ya. Bukan arti satu. Mufrad di sini lawan dari ghairu mufrad. Wa ghairu mufradin. Yang kedua tadi ghairu mufrad. Apa itu ghairu mufrad? Ini dijelaskannya ya. Wa ghairul mufradi imma jumlatun ismiyatun. Ya. Nah'u zaidun jariyatuhu zahibatun. Wa qawlu ta'ala wa libasut taqwa dzalika khair. Wa qul huwallahu ahad. Ghairu mufrad ada kalanya jumlah ismiyah. Jadi ada ghairu mufrad itu ada nanti terbagi dua, ada jumlah, ada sibihul jumlah ya. Sekali lagi, khabar ghairu mufrad itu secara garis besarnya terbagi dua, ada jumlah, ada sibihul jumlah. Yang jumlah itu terbagi dua lagi, yang jumlah terbagi dua, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah contohnya apa? Zaidun jariyatuhu zahibatun. Jadi Zaidun ini mubtada ya. Mubtada pertama namanya. Mubtada awal. Jariyatuhu mubtada yang kedua. Zahibatun khabar mubtada yang kedua. Jadi jariyatuhu zahibatun itu mubtada dengan khabar. Jumlah mubtada dengan khabarnya menjadi khabar bagi Zaidun. Adik-adik, ya kita lihat apanya ya. Contohnya apa, keterangannya. Ya, tidak di apanya ya, tidak di maaf ya, tidak dijelaskannya. Saya jelaskan sendiri ya kalau gitu ya. Tidak dijelaskan oleh penulis. Zaidun. Jadi Zaidun itu mubtada awal namanya. Jariyatuhu mubtada sani. Zahibatun khabar dari mubtada sani. Jadi mubtada sani dengan khabarnya itu sudah satu jumlah, namanya jumlah ismiyah. Jumlah mubtada khabar. Jumlah mubtada kedua dengan khabarnya menjadi khabar mubtada awal. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa libasut taqwa dzalika khair. Ya. Wa libasut taqwa dzalika khair. Ini sama ya. Dzalika itu mubtada tsani dia. Wa libasut taqwa, dan pakaian takwa itu
Dan pakaian takwa itu zalika khair. Itulah yang lebih baik. Ini Al-Qur'an juga ya. Jadi di sini kita lihat libasut taqwa itu mubtada satu, mubtada awal, zalika mubtada sanin, mubtada yang kedua, khairun itu khabar bagi zalika. Jumlah mubtada dua dengan khabarnya menjadi khabar mubtada awal. Sehingga namanya khabarnya itu terdiri dari jumlah ismiyah. Qul huwa, qul huwa. Qul, katakanlah Muhammad. Apa yang mau dikatakan? Huwa Allahu ahada. Jadi di sini huwa, qul huwa Allahu ahada. Coba kita lihat, adik-adik, ini ada ternyata ada di bawah, tak nampak tadi kita ya. Ini qul huwallahu ahada wa i'rabuhu huwa dhamir munfasil fi mahalli raf'in mubtada awal. Allahu mubtadan sanin. Mubtadaun sanin. Ahadun khabarul mubtada sani. Wa jumlatul mubtada sani wa khabaruhu mubtadaul awal. Khabarul mubtadal awal. Nah, ini ya. Bisa nanti dilihat. Qul, katakanlah Muhammad. Apa yang mau dikatakan? Huwallahu ahada. Jadi huwa itu mubtada awal. Allahu mubtada sani, mubtada yang kedua. Ahadun khabar mubtada sanin, khabar dari lafzul jalalah Allah. Kemudian jumlatul mubtada isani wa khabaruhu khabarul mubtadil awal. Jumlah mubtada yang kedua dengan khabarnya menjadi khabar bagi mubtada yang pertama. Jadi Allahu ahada itu khabar bagi huwa ya. Lafaz huwa. Imma jumlatan ismiyatan boleh, atau jumlatun ismiyan boleh juga ya. Jumlatan ismiyan ada kalanya dia jumlah ismiyah. Contohnya Zaidun jariyatu zaibatun wa qalu ta'ala libasut taqwa dzalika khair wa qul huwallahu ahada. Wa imma jumlatan fi'liyatan, dan ada kalanya dia jumlah fi'liyah. Khabarnya itu dalam bentuk jumlah fi'liyah. Contohnya apa? Nahu Zaidun qama abuhu. Jadi Zaidun itu mubtada, qama abuhu, qama fil madi, abuhu menjadi fa'ilnya. Jadi jumlah fi'il dengan fa'ilnya menjadi khabar bagi mubtada, khabar bagi Zaidun. Itu namanya khabar terdiri dari jumlah fi'liyah. Wa qaulu ta'ala, contohnya dalam Al-Qur'an, wa rabbuka yakhluqu ma yasha. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha. Jadi rabbuka ini mubtada ya. Rabbu mudhaf kaf fi mahalli jar mudhafun ilaih menjadi mubtada rabbu ya, rabbuka. Yakhluqu fi'il mudhari. Fi'il mudhari fa'ilnya huwa ya. Ma itu isim mausul fi mahalli nasbin maf'ulun bi ya. Yasha. Yasha itu fi'il mudhari lagi. Jadi yakhluqu ma yasha, yakhluqu itu fi'il, fa'il dan maf'ulun bi. Jadi fi'il, fa'il, maf'ulun bi itu menjadi jumlahnya itu menjadi khabar bagi mubtada. Mubtadanya rabbuka. Kita lihat ya. Coba dilihat ini. Ini dia ya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha. Wa ya'rabuhu al-waw harfu atab. Wa rabbu mubtada wal kaf dhamir bittasil fi mahalli jar bil idafah mudhaf ilaih ya. Yakhluqu fi'l mudhari. Yakhluqu itu fi'il mudhari.
Wa fa'iluhu mustatirun fihi jawazat taqdiruhu huwa. Fa'ilnya itu ada dhamir mustatir yang boleh disembunyikan yaitu huwa ya. Huwa. Ma ismu mausul. Jadi ma itu isim mausul ya. Bimakna allazi yang artinya allazi fi mahalli nasib maf'ulun bih, pada tempat nasab menjadi maf'ulun bih. Yasha fi'lun mudhari'un wa fa'ilun mustatirun fi jawazat taqdiru huwa. Wa jumlatul fi'li may yasha wa fa'ilul mustatir silatul mausul la mahalla laha. Nah, ini kemarin sudah kita bicarakan waktu membicarakan isim mausul, tapi ringkas saja Ustaz jelaskan ya. Yakhluqu ma yasha itu jumlah fi'liyah menjadi khabar bagi lafaz rabbuka, karena rabbuka itu mubtada. Itu saja singkatnya ya. Yang enggak bertele-tele kali ya. Kemudian wallahu yaqbidu wa yabsitu wa yaqbidu wa yabsitu. Sama ya, Allah itu mubtada, yaqbidu fi'il dengan fa'ilnya menjadi khabar. Allahu yatawaffal anfusa ya. Allahu yatawaffal anfusa. Allah yang mewafatkan jiwa-jiwa ya. Jadi yatawaffa itu fi'il mudhari, fa'ilnya huwa, al-anfusa menjadi maf'ulun bih. Jadi jumlah fi'il, fa'il dan maf'ulun bihnya menjadi khabar bagi Allah lafzul jalalah. Sehingga namanya khabar terdiri dari jumlah fi'liyah. Jadi ada tadi khabar terdiri dari jumlah, kemudian ada wa imma sibihul jumlah ya. Kita teruskan dulu. Wa imma sibihul jumlah, dan ada kalanya khabar itu namanya dari sibihul jumlah. Wa huwa sayani, yang sibihul jumlah itu ada dua. Zarfu wal jar wal majrur. Ya, yang pertama sibihul jumlah itu zarf dengan masrufnya itu, dan yang kedua jar majrur. Fa zarfu nahu Zaidun indaka. Zaidun itu mubtada ya. Inda itu zarab. Kaf fi mahalli jar majrur ya. Jadi indaka itu zarab majrurnya itu menjadi khabar bagi Zaidun. Kita teruskan. Wasafaru ghadan. Musafirnya ghadan, besok. Wa qalu ta'ala warrakbu asfala minkum ya. Baik, sampai situ dulu. Kita sudah membicarakan tentang khabar, bahwa khabar itu secara garis besarnya terbagi kepada dua. Yang pertama khabar mufrad, kemudian khabar ghairu mufrad ya. Khabar mufrad, khabar ghairu mufrad. Dan ghairu mufrad itu terbagi lagi. Terbagi dua, ada jumlah, ada syibihul jumlah. Yang jumlah itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Yang syibihul jumlah zarab mazrub dengan jar majrur. Oke, ada pertanyaan Akmalia? Halo Akmalia, ada pertanyaan? Tidak, Ustaz. Iya, sudah habis waktu ya. Ya. Baik ya. Ini waktu kita memang sudah habis nampaknya. Sampai 5:43, tinggal 2 menit lagi ya. Kita lihat dulu ya, sedikit lagi ya. Nahu Zaidun fit dari. Zaidun fit dari. Ini Zaidun mubtadanya, fit dari itu jar majrur, fi huruf jar dari yang dijarkan. Jadi fit dari itulah fi mahalli raf'in menjadi khabar mubtada ya. Kita lihat dulu ya. war
Baik, saya kira udah paham lah itu ya. Pokoknya khabar itu ada mufrad, tapi mufrad itu bukan berarti satu ya. Mufrad itu lawan dari ghairu mufrad. Yang ghairu mufrad itu ada 4 ya. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, zarab mazruf, jar majrur. Itu menjadi khabar ya. Khabar dari mubtada. Kalau dia khabar mufrad itu kelihatan tanda rofaknya ya. Kalau dia khabar mufrad kelihatan tanda rofaknya. Tapi kalau khabarnya ghairu mufrad, dia tidak kelihatan tanda rofaknya karena dia bukan bukan isim yang isim mufrad. Bukan seperti ini. Ya, ini yang mufrad tadi ya. Fal mufradu nahu Zaidun qa'imun. Nih. Zaidun qa'imun. Jadi qa'imun itu menjadi khabar. Kelihatan tanda rofaknya. Tanda rofaknya dhamma. Wa zaidani qa'imani. Qa'imani khabar, dirofakkan dia. Tanda rofaknya apa di sini? Afifah? Az-zaidani qa'imani. Afifah. Qa'imani itu dirofakkan dia khabar. Apa tanda rofaknya? Afifah? Halo? Dengar Afifah? Akmaliyah. Wa zaidani qa'imani. Apa tanda rofaknya? Alif nun, Ustaz. Alif ya. Jadi tanda rofaknya alif. Nunnya itu dia pengganti dari tanwin ya. Ketika isim mufrad dia bertanwin. Qa'imun. Tanwin inilah nun sakinah di akhir kalimat ya. Nah, jadi nun itu bukan tanda rofak ya. Tanda rofaknya alif. Karena dia musanna ya. Musanna. Wa zaiduna qa'imuna. Coba amalia lagi. Qa'imuna. Apa tanda rofaknya situ? Qa'imuna. Wawu, Ustaz. Wow ya. Nunnya itu sama tadi. Nun pengganti tanwin ya. Iwadun anit tanwin. Wa zaidun akhuka. Akhuka sebagai khabar. Ini namanya khabar mufrad. Jadi kalau khabar mufrad tanda rofak itu nampak. Ya. Kelihatan nampak. Apa tanda rofaknya? Amalia lagi. Apa, Ustaz? Zaidun akhuka. Akhuka itu khabar. Khabar mufrad. Kalau khabar mufrad kelihatan tanda rofaknya. Apa tanda rofaknya? Wawu, Ustaz. Wow. Kenapa wow? Karena isim yang 5. Isim yang 5. Bagus. Sudah bagus sekali itu ya. Jawabannya sudah tepat sekali. Nah, jadi itu tadi beda antara khabar mufrad dengan khabar ghairu mufrad. Kalau khabar ghairu mufrad, tanda rofak itu tak kelihatan karena dia bukan isim mufrad, bukan isim zahir, tapi dia terdiri dari jumlah. Terdiri dari jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah atau zarab atau jar majrur. Nah, itu saja ya. Jadi alhamdulillah sudah selesai kita bicarakan mengenai mubtada dan khabar ya. Kita lihat dulu ke ujung. Baik, saya kira itu saja ya. Alhamdulillah sudah ini banyak lagi yang mau dijelaskannya, tapi tak mungkin kita bicarakan nanti insya Allah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kehilapan. Kita tutup dengan tasbih kafarah majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Iya, lama.